Wus, mantap kan? Nah, sekarang depan kita sudah ada yang namanya SATP LF1080B. Jadi hati-hati ya, LF1080 itu macam-macam, ternyata banyak sahabat kuliner. Ada yang LF1080 biasa, ada LF1080A, dan LF1080B. Nah, LF1080B ini yang paling full version. Jadi dia lengkap, ada namanya apa? Hot ink, dia sudah ada fitur hot ink, dia sudah bisa vakum, sudah bisa sealer, sudah bisa flushing angin, dan dia bisa ditambahin fitur nitrogen. Jadi kalau sahabat kuliner buat produk-produk yang kayak renyah-renyah itu nitrogen, atau yang aroma pekat seperti kopi itu juga nitrogen paling better. Nah, saya mau info juga tuh untuk LF1080 atau DBF1000 atau FR-FR-an atau semua mesin continuous band sealer. Jadi kalau kalian mau hidupin dan matiin harus ingetin step by stepnya ya. Yang pertama itu power, yang kedua itu angin buat pendingin dia biar nggak overheat, yang ketiga itu heater. Jadi itu tiga langkah yang paling wajib. Power, anginnya dulu buat stabilin suhu, dan heater tuh terakhir. Nah, untuk matiin juga dibalik sahabat kuliner. Jadi kalau matiin itu heaternya dulu yang matiin. Kalau usahakan kalau di analog, kalau ini kan digital. Kalau yang DBF1000 tadi yang sebelumnya kita tes itu kan analog. Kalau sahabat kuliner ketinggalan bisa lihat link di atas, langsung klik aja, itu tipe DBF1000 di bawah dia. Jadi matinya dari heaternya dulu, analog itu di nolnya dulu, dinolkan, heater, kipas, baru matiin ya. Kenapa harus heaternya dulu dan kenapa kalau analog harus dinolin? Tujuannya untuk investasi Anda nggak sia-sia. Jadi saat kalau misalnya ada jarumnya, terus Anda bikin di angka tertentu, biasanya pas Anda onin jarumnya putus. Paling sering kayak begitu sahabat kuliner. Kalau tegangannya jatuh juga cepat putus, jadi makanya saya saranin dinolin dulu. Oke? Paham ya? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat fitur spesifikasi lengkapnya. Continuous band sealer dengan tipe SATP LF1080B ini memiliki dimensi 1025 cm untuk panjang, 45 cm untuk lebar, dan 94 cm untuk tingginya. Berat mesin ini 85 kg ya sahabat kuliner, dengan daya yang diperlukan kurang lebih 1000 watt untuk tegangan 220 volt. Dengan lebar conveyor 13 cm dan lebar seal 6-12 mm. Untuk kecepatan setiri itu 12 meter per menit ya sahabat kuliner. Untuk temperatur 0-300 derajat Celcius. Fitur utama LF1080B ini adalah vakum, sealing, dan flushing. Jadi mesin ini sudah 3-in-1 ya sahabat kuliner. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan hot in untuk kode expired produk-produk sahabat kuliner semua. Nah, itu dia tuh spesifikasinya sahabat kuliner. Jadi sekarang saya akan bedah satu-satu apa sih isi dari continuous band sealer yang canggih ini. Nah, ini sama, cuman dia lebih banyak ya daripada kode yang tipe sebelumnya, yang DBF1000 ini lebih banyak. Spare partnya, dia juga ada kode expirednya. Dia ada obeng. Dia ada tang multifungsi dan test pen. Ada karet nanti kita kasih lihat untuk apa. Ada carbon brush, dia dikasih carbon brush, iyalah barang premium. Ada carbon brush sepasang dan kunci L. Nah, untuk ini kode hati-hati, saya harus perlu perasaan. Ini kode expired, simple banget. Nah, kalau ditanya ringnya kemana? Ringnya di dalam sini. Nanti kita kasih lihat. Dan ini oli buat minum. Bukan. Ini bukan vitamin, ini bukan minyak kelapa. Ini oli vakum W40. Jadi olinya ini encer banget, kayak air apa? Ya kayak air. Jadi dia buat dinamonya. Dinamonya di mana? Di bawah sini. Di bawah. Nanti kalau saat Anda beli, langsung aja tanya ke yang jualnya, itu oli isi mana. Kadang-kadang pas kirim oli kosong aja, kita isi dulu. Oh ya, dia ada ini nih. Ada pedal. Jadi dia ada fitur manual, diinjak, atau otomatis. Nanti kita tes semua buat sahabat kuliner. Nah, sahabat kuliner nih, ada satu nih yang canggih nih. Ini namanya regulator angin. Jadi tadi kan saya bilang mesin ini bisa buat vakum dan flushing ya. Dan dia bisa buat nitrogen. Nah, salah satu alasannya karena ini nih, alat ini mahal ya alatnya ya. Kita akan coba
bedah dan kasih tahu cara pakai. Pertama-tama kita pasang dulu si regulatornya. Kita buka dulu kuncinya, lalu kita pasang, kita kunci, dan ini ada kabel satu. Kabelnya ini kita masukkan ke dalam. Cara masukinnya hanya tinggal dicolok, cus, dah aman. Nah, setelah saya pasang regulatornya, itu udah bisa dipakai. Nanti kita bedah satu-satu. Kita mulai dari start awal. Jadi pertama-tama kita buka dulu covernya. Jadi yang ini enak, sudah covernya. Oke. Biar kita bisa lihat isinya apa. Rame ya, isinya rame ya. Udah kebuka, kita nyalain. Ini juga sama, tombol emergency. Suka kadang-kadang sahabat kuliner suka bingung. Kadang kok nggak nyala ya, dipencet-pencet nggak nyala ya. Iya, karena ini kan mati. Jadi putar kanan dia. Kita nyalain, angin keluar nih. Terus ada ini heater, Ini sudah digital. Kalau tadi DBF 1000 benchiller biasanya analog, ini digital. Cara settingnya, set. Saat dia SP, baru kita naik turunin. Nah, cara setting temperatur control ini yang digital ya, dengan cara set. Jadi SP-nya muncul, baru kita atur suhunya. Kita pencet, ini kebanyakan ya kuliner ya. Kita bikin 160 aja dengan plastik nilon tadi, nilon PE. Udah selesai baru kita ganti. Nah, yang di atas ini adalah suhu yang sekarang, yang lagi berjalan. Ini suhu yang kita pinta. Saat sudah, ini outnya akan pindah ke AT. Saat heater sudah setting berikutnya adalah ini. Ini namanya hot in. Nanti kita kasih tahu, kita akan tes tanpa hot in dulu. Hot in ini buat vakum, ini buat flushing, dan dia serunya dia bisa vakum tapi dengan nitrogen. Sama dengan yang sebelumnya, sebelum kita tes, sebelum kita pakai, kita harus pastikan dulu ini suhu tercapai sahabat kuliner. Saya udah punya plastiknya. Ini suhu udah 140. Ini cepat sekali, heaternya gede. Jadi cepat banget, untuk 160 ini nggak sampai 2 menit. Jadi kita akan tes berapa kali dengan produk untuk di seal doang, untuk di vakum doang, untuk di flushing. Nah, kita tes secanggih apakah ini mesin. Nih sahabat kuliner, lihat udah 160 pas nih. Ini cepat sekali. Pertama-tama kita akan tes ngesilnya dulu. Tuh, rapi kan? Bagus kan? Tapi di sini nggak cukup. Kita akan tes pakai expired. Nih, cara setting expired. Ini expired, pencet ini, nyalain. Ini nyala. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat count. Jadi udah berapa kali ngesil, ini nyala nih. Apa? Ada angkanya. Ini kan 000, nanti kita kasih lihat. Terus ini heater. Jadi kan buat nyala on off-nya, ini heaternya nih. Heater untuk hot ini itu kurang lebih di sini aja, 1/4 sampai setengahnya. Jangan terlalu panas, karena kalau hot in terlalu panas tadi dia meleleh. Terus berikutnya ini ada jarak. Jadi untuk tipe LF1080 ini, hot in ini bisa diatur. Kita mau taruh mana? Sini, 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 itu bisa diatur. Nanti kita tes. Ini tintanya, kalau sahabat mau lihat. Nah, ini hot in. Oke. Ini tintanya. Jadi kalau ini kena panas, hitam dia. Kalau belum panas dia nggak hitam. Kalau kena panas dia hitam. Nah, kalau untuk expirednya gimana? Expirednya kita buka. Ini jauh lebih mudah ya sahabat kuliner. Jadi cara copotinnya cuman ini aja, kita angkat nih. Siapa sih karet-karetnya? Ini jauh lebih enak sih daripada yang sebelumnya. Jadi sahabat kuliner bisa bebas, mau bikin gaya apa aja bisa. Nah, seperti itu. Kalau udah tinggal dimasukin lagi. Nah, jadi kalau sahabat kuliner mau ngunci, tinggal ngunci aja nih. Begini, tinggal diputar kanan kiri. Kita tunggu panas, udah kita tes lagi. Perhatikan. Putar. Cut. Nah, sahabat kuliner, kita kan udah cek nih. Udah kita settingin, udah kita tes, udah kita panasin. Jadi panasnya harus diatur ya. Ya benar-benar si hot in-nya harus meleleh, harus panas. Makin panas dia makin terang. Jadi kalau misalnya kalian merasa kurang tebel nih, pakai ini, diputar aja. Ini gerak nih. Nih, tuh lihat kan? Tuh. Jadi kalau
kurang tebal, dia makin dalam makin tebal warnanya. Kita tes ya. Masukin. Ini kita tes hanya ngesil, kita baru pakai fitur pertama dengan hot ink, dengan expirednya. Oke, ini fitur pertama hanya ngesil dan hot inknya seperti ini. Jadi kalau kalian sahabat kuliner mau mersil, mau jual ke supermarket mana, ini jauh lebih mewah sih. Tuh, gak gampang hilang. Oke, kalau yang pakai DBF 1000 yang sebelum kita tes itu kan tidak perlu bantuan kompresor karena dia sudah filter yang bantu dia keluarin udara. Nah, untuk unit ini yang bisa nitrogen, jadi kelebihan dia bisa diinstal dengan nitrogen. Jadi kalau sahabat kuliner mau beli tabung nitrogen 6 kubik, tapi harus yang food grade ya, jangan yang buat balon. Terbang dia. Yang food grade. Jadi food grade dimasukin beli tabungan 6 kubik, berikut sama regulator dan selangnya. Jadi tinggal pakai. Saya contoh ini ya, saya sekarang karena belum ada, kita pakai ini kompresor. Nah, coloknya di sini sahabat kuliner nih. Nah, masukin. Jadi kalau misalnya udah bikin, kita tinggal atur nih kecepatan anginnya mau berapa gede sahabat kuliner. Ini kalau kayak gini pakai 4 aja cukup sih. Jadi kalau sahabat kuliner mau pakai flashing, nyalain semua ya, nyalain semua. Ini contohnya sahabat kuliner ya, ini snack. Ini mau diisi nitrogen. Jadi kita punya tabung, udah punya regulator. Karena nggak punya nitrogennya, kita pakai kompresor. Tapi kalau kompresor itu udara oksigen biasa aja. Udara yang kita hirup ini. Wus, mantap kan? Gedenya pol, nampol ya kan? Tuh, expirednya juga muncul. Jadi mau pakai nama saya apa juga bisa. Oke. Nah, terus tapi gue merasa nggak puas nih, mau yang lebih gede. Bisa, tenang. Ini kalau mau beli ini jangan buat mainan ya, kemahalan. Wos, mantap kan? Tuh, super. Jadi kalau kayak gini, makanan udah nggak takut, gepeng, renyahnya enak. Oke, ini fitur kedua sahabat kuliner. Sekarang kita akan tes fitur ketiga. Jadi kita bisa sedot. Kalau untuk vakum, untuk tipe ini, dia membutuhkan bantuan ini ya sahabat kuliner, pedal. Jadi dia harus pedal, dia buat cedot. Nih seperti ini. Perhatikan ya. Masukin ke lidahnya, dia ada lidahnya nih, enak. Udah masuk ke sini, kita pencet, cedot ya. Oh, mantap. Oh, lihat. Tervakum guys. Kita tes percobaan kedua. Kita sedot. Lihat. Jadi kekuatan vakumnya kita mau sedot semana, diatur, baru dia jalan langsung gepeng. Dan sahabat kuliner, ini kan saya udah kasih lihat nih 007, berarti kita tes 7 kali. Ini namanya digital counter. Jadi dia nge-count, ngitung berapa banyak yang udah kita pakai dengan hitungannya berapa banyak yang udah kita seal. Jadi kalau mau reset gimana? Reset tinggal dipencet aja. Tuh 0 dan 0 ya. Terus maintenance-nya gimana? Maintenance sama seperti yang continuous band sealer lainnya. Cukup dimatiin satu persatu. Dimulai dari yang bentuknya panas nih, yang bentuknya si asap ini. Udah itu biarin kurang lebih 3-4 menit baru dimatiin satu-satu. Dan sama seperti yang tadi, di belakang ini ada banyak seri panel karena ini mesin cukup mahal. Cukup tinggi investasinya, jadi dia ada panel gearnya dari plastik, nilon, dan cukup digris aja atau digemukin aja biar diawet. Jadi dari banyak relay, biarin aja sahabat kuliner, kalau memang ada masalah atau apa hubungin teknisi tempat Anda beli pastinya. Atau nomor yang ada di garansi ya. Nah, untuk dinamo juga sama, ini ada carbon brush. Kalau memang dia sampai mati, tolong dicek. Cukup dicek aja carbon brushnya apa masih ada atau harus diganti. Oke?
Nah, sampai sini aja video kali ini, Sahabat Kuliner. Di episode radar spesial review mesin, kita ada bahas mesin-mesin packaging condition sealer yang keren-keren banget, dari yang UMKM yang harganya cuma 6 jutaan, 7 jutaan, sampai harga yang sekitar 20 jutaan, 3-in-1 canggih, seperti apa canggih. Jadi kalian nggak penasaran lagi kan? Nah, untuk next video radar rahasia dapur berikutnya, kita akan bahas mesin-mesin ini yang lebih besar lagi, pastinya buat UMKM juga. Jadi dia bisa bikin saset. Jadi kalau Sahabat Kuliner yang bisnisnya kopi-kopian atau franchise minuman, bingung ngepacknya kayak apa, tonton terus Kuliner TV karena kita akan bahas video berikutnya ini. Ini kayak kopi kan? Jadi ini apa isinya? Coklat. Ini coklat. Ini coklat. Bisa dibikin gambar seperti ini pakai metalize atau pakai plastik nilon seperti ini. Silahkan komen di bawah aja, nanti kita akan coba, tim kita akan coba bahas dan kita akan cariin alatnya buat di review buat Anda semua. Dan pastinya like dan share ya, karena kalau share ini kan membuat karya kita lebih dikenal ya, jadi bisa bantu banyak orang lagi. Ya, demikianlah info radar kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat Anda semua. Saya Indra Eskom pamit, sampai ketemu di episode radar berikutnya. Bye-bye.